Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya terima kasih banyak atas ketersediaan menjadi narasumber dari sebuah profesi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kami yaitu EOP, English for Occupational Purpose. Terima kasih juga atas waktu yang sudah Bapak luangkan. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri dan kelompok. Nama saya Rizky Arianto dan rekan saya Saski Haira Zahwa, yaitu Rahmi Trilestari dan Santi Sri Herlina dan terakhir Cut Adian. Mungkin tidak tunggu waktu lama, kami akan bertanya kepada Bapak atas beberapa hal pertanyaan, yaitu dari pertama dari saya terlebih dahulu. Tolong perkenalkan diri, nama Bapak, umur, gelar, dan alamat. Baik, ini dalam bahasa Indonesia apa dalam in English? Pak Rizky, Mas Bahasa Rizky, Indonesia boleh, Bang? bahasa Indonesia dulu. Baik, jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Tribudi. Saya umur sekarang 28 tahun. Saya dulu lulusan diploma dari Politeknik Negeri Malang. Sekarang saya bekerja di PT PLN Nusantara Power atau dulu namanya PT PJB, Pembangkitan Jawa Bali. Kemudian per tahun 2023 kemarin ganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power. Karena emang anak perusahaan dari PLN. Kemudian saya tinggal di Grogol, Jakarta Barat sekarang ya. Karena kantor saya ada di Pluit, Jakarta Utara. Sementara kalau rumah saya dari Malang. Sekarang posisi sedang di Malang. Gitu Mas Rizky dan teman-teman. Baik, pertanyaan selanjutnya itu apa profesi dan pekerjaan Bapak? Saya kerja di PLN Nusantara Power ini atau PLNP ya biar gampang. Kalau disebut PLN Nusantara Power kan terlalu panjang. PLNNP itu sebagai teknisi untuk bidang pemeliharaan. Jadi kerjaan saya itu servis pembangkit. Kalau misalkan servis kan biasanya servis motor, servis mobil itu kan memperbaiki motor atau mobil. Nah, kalau kami itu pekerjaannya memperbaiki pembangkit, pembangkit listrik yang bisa tenaga air, tenaga gas, uap, dan lain-lain. Begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya itu sudah berapa lama Bapak menjalani profesi atau pekerjaan tersebut? Saya bekerja di PT PLN Nusantara Power mulai tahun 2016. Jadi sekitar 7 tahun ya sekarang. Oh, dan pertanyaan selanjutnya itu di mana Bapak melakukan pekerjaan sehari-hari? Saya melakukan pekerjaan sehari-hari karena base project yang maksudnya berdasarkan proyek kerjaan saya itu tampaknya pindah-pindah. Jadi kalau misalkan ya, Pak, gambarannya seperti ini. Kalau misalkan sepeda motor atau mobil servis kan sepeda motor, sepeda ya atau mobil datang ke bengkel. Nah, kalau kami ini kerjanya mendatangi pembangkit. Jadi kalau misalkan ada pembangkit di misalkan di Muara Karang tuh PLTGU Muara Karang kita ke sana atau ke PLTGU di Bekasi tuh Muara Tawar kita ke sana. Kadang ke Indramayu, kadang ke Pekanbaru. Paling jauh itu saya ke Duri di atasnya Pekanbaru, Sumatera. Gitu Mas Rizky. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dipaparkan oleh Rami. Oke Pak, saya izin bertanya Pak. Untuk Ya, pertanyaan selanjutnya, silakan. kalau boleh tahu, kapan waktu Bapak bekerja? Kalau waktu eh, sekali lagi ya karena pekerjaannya itu berdasarkan proyek, kita kerjanya itu misalkan proyek 30 hari ya kita kerjanya selama 30 hari dalam proyek itu. Untuk waktu kerjanya kita seperti mirip jam kantor, jadi mulai kerja jam 8, selesai itu sekitar jam 4. Tapi terkadang lembur.
Tapi untuk harinya kita full. Kalau pas proyek itu Senin sampai Minggu full kerjaan. Jadi nggak ada libur kalau misalkan kayak di kantor. Kalau di kantor kan cuma Sabtu Minggu libur. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa saja pekerjaan yang Bapak lakukan dalam profesi Bapak? Maaf kalau pertanyaannya mengulang. Ah, pekerjaannya ya melakukan servis untuk pembangkit. Misalkan di pembangkit itu kan ada mesin-mesin atau motor-motor atau trafo, generator kalau pernah belajar pembangkit ya. Itu kita melakukan servis itu mulai pembersihan, kemudian pengecekan, kemudian pengetesan sama asesmen. Biasanya asesmen itu kita melakukan prosedur untuk mengetahui kesehatan suatu peralatan seperti itu. Nanti bisa main ke tempat kalau misalkan mau ingin tahu kerjanya gimana. Gitu. Baik Pak, pertanyaan yang penting, apakah dalam pekerjaan Bapak membutuhkan bahasa Inggris? Hampir selalu penting. Penting-penting ya. Kalau boleh tahu, dengan siapa dan kapan Bapak membutuhkan penggunaan bahasa Inggris dalam pekerjaan Bapak tersebut? Karena kita kan bekerjanya itu kadang tidak selalu dengan orang Indonesia, karena kadang provider atau vendor yang bekerja bareng kita itu kan dari luar. Ada yang dari Vietnam, Filipina, Singapura, India, Amerika juga Cina. Nah, mereka kan bahasanya macam-macam tuh, bahasa natifnya mereka. Nah, kita biasanya pakainya ya untuk komunikasi koordinasi itu pakai bahasa Inggris. Begitu. Kadang kita juga kalau misalkan ketika membaca manual suatu peralatan kita kadang nggak tahu peralatan ini prinsip kerjanya gimana sih. Nah, kita kan pasti mencari tahu dengan membaca manual booknya. Nah, manual booknya kan itu biasanya universalnya pakai bahasa Inggris. Meskipun kadang pakai bahasa asalnya mereka ya diproduksi di Jerman pakai bahasa Jerman. Tapi biasanya kan ada bahasa Inggris tuh. Nah, kita perlu bahasa Inggris untuk memahami cara kerja dan cara gimana. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Selanjutnya, Hmm. silakan pada Rizky. Oke, baik. Rahmi, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya itu saya berikan kepada Cuk Ardian. Terima kasih Rizky. Bapak, mungkin saya akan melanjutkan pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu yang seperti kita tahu dalam bahasa Inggris itu kan ada speaking, reading, listening, dan writing. Kira-kira dalam profesi Bapak ini kebutuhan apa sih yang dibutuhkan dalam bahasa Inggrisnya? Kalau kebutuhannya kita butuh semua ya, cuman kadang ada profesionalnya. Kita itu lebih banyak pakai buat speakingnya karena buat komunikasi kan. Jadi paling sering di speaking dengan peralatan mesin itu baca manual pakai bahasa Inggris. Jadi kita yang keduanya itu reading. Kemudian sama kepenulisan apa itu writingnya, writing karena kita ketika setelah melakukan pekerjaan kita akan membuat laporan, membuat kesimpulan, summary lah ya. Nah itu kita kan pakai bahasa Inggris. Nah kita perlu juga sih. Semua sih perlu. Kalau kita speaking kan pasti juga pasangannya listening gitu. Baik, Bapak. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya, apa kemahiran yang Bapak kuasai dalam bahasa Inggris? Yang lebih Bapak kuasai maksudnya. Saya pede dengan kemampuan reading saya. Maksudnya memahami ya, bukan mengeluarkan suaranya. Memahami. Reading. Baik. Eh, Mungkin saya akan bertanya, kira-kira yang akan Bapak ingin kembangkan skill Bapak itu di bidang apa ya? Saya ingin sih kalau mau boleh belajar lagi tuh pengen di kepenulisan. Soalnya kan gramatikal tuh kita kadang karena terlalu sering berbicara itu kan pakai bahasa kasual. Jadi grammarnya itu biasanya disisihkan. Jadi kayak salah gitu. Secara grammar sering salah. Jadi pengen belajar ke writingnya.
Baik, untuk kemampuan dalam mempelajari bahasa Inggris Bapak, baik dari speaking, reading, listening, dan writing-nya itu kira-kira ada di level pemula, menengah, atau mahir ya Pak? Jika bisa Bapak sebutkan Ini kalau di untuk setiap rata-rata, skillnya. Di setiap skillnya Pak. hmm, kalau secara keseluruhan mungkin di atas, kalau misalkan level orang Indonesia kebanyakan masuk mahir ya. Tapi kalau kalau di skala dunia mungkin nggak mahir-mahir amat juga, menengah lah ya, begitu. Baik Bapak, mungkin selanjutnya akan saya serahkan lagi kepada Rizky. Baik, Kak terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Santi. Oke, terima kasih Rizky. Saya akan bertanya, tadi kan Bapak sempat mention sebagai teknisi pembangkit listrik. Nah, Bapak bisa menjelaskan tidak apa tujuan secara spesifik Bapak Tujuan secara belajar bahasa? spesifik ya. Gimana? Boleh diulang? Tujuan spesifik Bapak agak untuk belajar bahasa Inggris. Spesifiknya sebenarnya kan bahasa itu means apa ya, peralatan kan ya. Jadi kita waktu saya masih kecil atau sekarang pun merasa bahwa belajar bahasa dengan memahami atau dengan bisa bahasa itu memahami dunia. Nah, sementara bahasa Inggris kan kita di mana-mana hampir selalu ketemu bahasa Inggris meskipun di negara manapun pasti kita komunikasi ketika kita nggak kenal dengan bahasa mereka itu kita kan pakai bahasa Inggris. Jadi motivasinya itu biar menambah persenjataan ketika kita menghadapi hidup. Dengan bicara bahasa Inggris kita lebih mudah hidup. Begitu. Oke, Bapak. Gimana? Untuk selanjutnya, skill berbahasa Inggris saat menjadi teknisi pembangkit listrik di masa depan yang akan sering Bapak gunakan apa ya, Pak? Apanya tuh? Tips? Skill. Gimana? Skill, Skill. Pak. Oh, skill. Kalau menurut saya sih, karena kita levelnya di teknisi ya, jadi level speakingnya lebih baik dikembangkan sama listening. Hanya kita kan ketika di lapangan, kan kerjanya di lapangan kita. Kita cenderung mendengar orang bercakap-cakap karena dengan kita memiliki kemampuan mendengar dan berbicara itu, jadi kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak daripada ketika kita tidak bisa mendengar atau tidak mampu mendengar dan berbicara. Begitu. Baik, Bapak. Dan untuk jika Bapak mengikuti pembelajaran bahasa Inggris untuk profesi Bapak, apa yang diharapkan untuk Bapak bisa pelajari? Ya itu saya sih pengennya kalau misalkan bisa belajar lagi, pengen bisa menulis, maksudnya refreshment kali ya, karena dulu udah pernah belajar tentang grammar dalam kepenulisan. Nah, ingin bisa lebih yakin lagi, soalnya takutnya, oh ternyata selama ini saya salah atau udah lupa kan karena udah nggak belajar lagi. Gitu. Oke, Bapak, baik. Cukup dari saya kembalikan kepada Rizky. Baik, Santi. Mungkin saya buat lagi ya link Zoom-nya habis waktunya. Ya, silakan Bapak di sini. Saya izin live dulu. Pertanyaan selanjutnya itu disampaikan oleh Zahwa. Ya, terima kasih Rizky. Izin melanjutkan pertanyaannya, Bapak. Selanjutnya, saya akan bertanya tentang apakah Bapak bersedia mengikuti pembelajaran bahasa Inggris selama 16 kali pertemuan? Pertemuannya gimana itu ya? Maksudnya satu jam, jadi 16 jam gitu ya sehari. Apa gimana? Saudari Zaski.
Untuk pertemuannya, kita sekali pertemuan itu cukup 1 jam. Dalam Hmm, pertemuan itu, kita membahas skill yang ingin dikembangkan dan juga apa aja materi yang Bapak ingin perdalam gitu Pak. Kita nggak ngambil waktu lama. Saya rasa 1 jam itu cukup biar efektif gitu Pak. oke. Gimana Bapak? Oh, berarti tertarik sih saya. Cuman itu gimana? Sudah ada kurikulumnya apa gimana? Metode pembelajarannya. Untuk metode dan model pembelajarannya disesuaikan dengan model pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak. Terus untuk Hmm, kegiatan proses pembelajaran dalam kelas ini disesuaikan dengan suasana kelas apa yang Bapak sukai. Misalnya kan terdapat ada eh, beberapa individu yang suka belajar melalui metode audio lingual, seperti tidak pakai suara, ada yang hmm, pakai visual. Nanti disesuaikan dengan keinginan Bapak atau sesuai keperluan Bapak gitu, Pak. gitu. Boleh. Baik, terima kasih, Itu Pak. uh, Gimana? itu waktunya fleksibel kan? Maksudnya 16 apa tuh? 16 pertemuan ya? Ya, waktunya fleksibel disesuaikan dengan waktu Bapak, karena di sini kan Bapak sebagai pembelajar ya Pak, sebagai learner, jadi kita Hmm, hmm. sesuaikan dengan jadwal Bapak, seluangnya Bapak. Oke. Oke, Bisa bisa. selanjutnya lanjutkan bagaimana model pembelajaran yang Bapak sukai. Saya semua mode atau metode pembelajaran suka kayaknya. Apa yang bisa ditawarkan? Maksudnya siapa tahu sekarang sudah beda ya sama zaman dulu waktu saya sekolah. Gimana kalau sekarang? Model pembelajaran bahasa Inggris itu ada metode audio lingual, jadi kita pakai audio, itu bisa untuk Mhm. pengembangan listening dan speaking. Jadi kalau untuk speaking audio lingual, Bapak mendengarkan suatu misalnya kalimat dalam bahasa Inggris, nanti Bapak tangkap, nanti Bapak keluarkan apa, Bapak praktekkan kembali gitu, Pak. Terus ada audio Hmm. visual juga. Kalau audio visual itu kita belajar melalui video pembelajaran. Terus ada grammar, kita belajar grammar itu biasanya untuk keperluan writing kalau grammar itu, Pak. Mhm. Oh, milih ya. Kirain semuanya dilakukan. Iya, kalau misalnya keperluan Bapak speaking, kita bisa pakai audio lingual, kalau pakai audio Hmm. visual, kalau untuk berfokus pada writing, kita bisa pakai grammar, Pak, mendalami grammar. Gitu. Oke, oke. Salah satu aja ya, nggak bisa pilih dua gitu. Sesuai keperluan Bapak. Yang lagi punya saya apa punya ini, Aski? Ya, boleh. Gimana tadi? Kayaknya ngelag deh. Yang ngelag punya siapa ya? Iya, maaf Pak, saya ada gangguan, ada gangguan Oh, iya. jaringan. Jadi Ya, kira-kira boleh saya mau maksudnya nggak ada masalah sama ininya, sama pilihannya. oh Pengennya iya, yang apa saya bisa kok, nggak apa-apa. Mau saya. oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya sebagai seorang teknisi pembangkit listrik, Mhm. topik yang ingin Bapak pelajari dalam kegiatan dalam bahasa Inggris itu apa? Topiknya gitu, Pak. Ya, teknologi kali ya. Dan Teknologi bagus kayaknya. oke, ini Mhm. pertanyaan terakhir saya, Pak. Kegiatan Mhm, proses mhm. belajar bahasa Inggris dalam kelas seperti apa yang Bapak sukai atau Bapak inginkan? Saya sih lebih suka diskusi sebenarnya ya, kalau misalkan dalam pembelajaran. Cuman ya teman-teman gimana? Kalau diskusi diskusi oke, ya oke diskusi yang seru. Diskusi. Baik. Untuk kegiatan diskusi bisa, Pak. Jadi kita
menggunakan model pembelajaran group discussion. Jadi misalnya pakai project base, misalnya kita membuat project atau bisa dari masalah, dari case base, tuh, Pak. Nanti kita diskusikan dalam group discussion itu, Pak. Oke. Itu, oke. Oke, boleh. Mungkin jika tanyakan lagi bisa ditanyakan kembali, Pak. Saya kembalikan pada Saudara Rizky. Terima kasih. Baik, terima kasih Zahwa. Mungkin kesimpulannya untuk yang ingin Bapak kembangkan itu kan ada 3 skill. Yang pertama itu speaking, lalu listening, yang terakhir itu paling ingin Bapak kembangkan itu writing. Baik penulisan yang baik dan benar. Oh, alhamdulillah kami sudah selesai menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Sekali lagi terima kasih Bapak Tribudi atas waktunya dan kepada rekan-rekan yang sudah hadir dalam Zoom wawancara ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.